Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Hamid Ibn Ja'far Al-Qadri. Yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Hussein Al-Kaf. Yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Ustadz Deni, beserta seluruh para alim ulama, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita umat yang terbaik, yang telah menjadikan kita umat yang paling agung, yang dimana kita sebagai umat, selaku umat, tidak pernah bosan untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun sudah bukan masuk lagi bulan Rabiul Awal, tetapi telah menjadi adah, telah menjadi kebiasaan bagi kita umat Islam Indonesia kalau merayakan Maulid Nabi bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bahkan sampai Rajab masih tetap merayakan Maulid Nabi besar Muhammad. Di lorong-lorong, di gang-gang, di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, tidak pernah sepi dengan Maulid Nabi besar Muhammad. Makanya tidak heran kita umat Islam Indonesia menjadi umat yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Abuya Al-Imam Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki radhiyallahu anhu, beliau dalam keadaan terjaga, yaqbatan, dalam keadaan terjaga, beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika beliau berziarah di makamnya Rasulullah SAW. Ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah, beliau melihat di belakang Rasulullah ada sekelompok golongan, di belakang Rasulullah ada sekelompok umat. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, siapa kelompok di belakangmu itu ya Rasulullah? Siapa golongan di belakangmu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah umat yang aku sayangi, mereka adalah umat yang aku cintai, mereka adalah umat yang aku rindui, mereka adalah umat Islam Indonesia. Oleh karenanya beruntung kita menjadi umat Islam Indonesia, karena di zaman sekarang tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang lebih banyak memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, yang lebih banyak seperti negara kita Indonesia. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang selalu dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di ini majelis untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Di dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Hawashi Syarwani adalah kitab Al-Imam Asy-Syarwani, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, qala musannif, wa anna afdalal layali lailatul maulid syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Dan sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar, setelah Lailatul Qadar baru malam Jumat, setelah malam Jumat baru malam Isra Mi'raj. Lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam diturunkannya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama dan lebih unggul?
Al-Imam Al-Qastalani radhiyallahu an, beliau menjawab dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah bahwasanya malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya Nabi Muhammad. Adanya Nabi tentu lebih utama daripada adanya para malaikat. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan malam Maulid itu adalah rahmat Allah untuk seluruh umat, rahmat Allah untuk seluruh manusia, rahmat Allah untuk seluruh makhluk, rahmat Allah untuk seluruh alam semesta, rahmat Allah untuk seluruh alam jagat raya. Oleh karenanya hari lahirnya Nabi adalah hari yang paling mulia, sehingga Abuya Maliki pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Gal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, begitu agung, begitu wangi, begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, karena padamulah lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga bagi kami, hari lahirnya Nabi adalah hari yang paling mulia sepanjang masa. Kenapa? Karena hari lahirnya Nabi itulah yang membuka hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada hijrah, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Asyura dalam Muharram, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya Nabi. Oleh karenanya kita duduk pada malam hari ini untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu, beliau dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat saya yang terakhir pada malam hari yang mulia ini, hendaklah kalian semua yang duduk di ini majelis, pulang dari ini majelis, bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa akhlaknya Nabi, bawa adab Nabi Muhammad SAW. Jadikan rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad. Jadikan perilaku kalian sebagaimana perilaku Nabi Muhammad. Jadikan kau punya kampung, kampung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadikan beliau sebagai teladan kamu, sebagai uswah kamu, sebagai qudwah kamu di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak ada teladan, tidak ada pedoman yang lebih baik bagi kita selain daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah seorang makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk yang lebih baik kita jadikan sebagai teladan selain daripada beliau. Oleh karenanya ikuti beliau, ikuti para pewaris beliau, serupakan diri kalian dengan para pewaris beliau. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau menyerupai orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Nasrani, pola pikir kamu seperti mereka, gaya hidup kamu seperti mereka, cara berpakaian kamu seperti mereka, Allah kumpulkan engkau kelak di akhirat bersama mereka. Tetapi kalau yang engkau ikuti Rasulullah, yang engkau ikuti Ahlul Bait, yang engkau ikuti para sahabat, yang engkau ikuti para tabi'in, yang engkau ikuti tabi'in tabi'in, yang engkau ikuti para salafun saleh, yang engkau ikuti para ulama, mereka dimuliakan oleh Allah, engkau pun akan dimuliakan. Mereka dicintai oleh Allah, engkau pun akan dicintai oleh Allah. Qala Imam Malik, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum akan berkumpul bersama orang yang ia cintai. Gal Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kelak di akhirat, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Qala Imam Ghazali, mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub.
orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang itu pun akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau mencintai para ulama, mengikuti para ulama, menjadikan mereka sebagai teladan kamu, mereka dicintai oleh Allah, engkau pun dicintai oleh Allah. Apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka akan Allah anugerahkan kepada kamu. Apa-apa yang Allah berikan kepada mereka akan Allah berikan kepada kamu jika engkau istiqamah mengikuti jalan mereka. Tidak ada jalan yang lebih cepat membawa engkau kepada surganya Allah, membawa engkau kepada ridhonya Allah, membawa engkau kepada syafaat Rasulullah selain daripada jalan yang telah diberikan, yang telah ditunjukkan oleh para as-salafun salih kita. Oleh karena itu, wahai para pemuda-pemudi Islam, cintai beliau dengan sebenar-benarnya kecintaan. Jangan cuma kau punya mulut mengaku cinta tetapi hatimu kosong daripada beliau. Kau punya mulut mengaku cinta tapi hatimu kosong dari Al-Quran. Coba kita lihat berapa banyak anak-anak muda zaman sekarang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman. Yang kalian jadikan teladan bukan Nabi Muhammad. Kalian mengikuti para artis, kalian mengikuti orang-orang Yahudi, kalian mengikuti orang-orang Nasrani. Memang betul apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi hujril dhab la taba'tumuhum. Qila ya Rasulullah al-yahud wa nasara, qala faman. Kata Nabi, sungguh nanti kelak umatku akan mengikuti generasi sebelum mereka, akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah mereka ikuti golongan sebelum mereka, sekalipun golongan sebelum mereka masuk dalam lubang dob. Dob itu binatang seperti biawak, kadal gurun pasir, cuma bukan biawak. Kalau biawak itu warol, kalau dob itu sejenis biawak. Kalau biawak itu hukumnya haram, kalau dob itu hukumnya halal. Kalau biawak warnanya hitam, kalau dob itu warnanya dia ke kuning putih, ke kuning kuningan. Kalau biawak ekornya mulus, kalau dob itu ekornya ada duri-durinya, sehingga dob itu halal. Al-Imam An-Nawawi beliau berkata, kenapa Rasulullah mengumpamakan seperti lubang dob? Karena dob itu kalau bikin lubang sempit. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, kenapa Rasulullah mengumpamakan seperti lubang dob? Karena dob itu kalau bikin lubang berliku-liku. Nabi bilang, sekalipun mereka golongan sebelum kalian masuk dalam lubang dob, kalian ikut masuk dalam lubang dob. Kemudian ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah golongan yang diikuti itu adalah orang-orang Yahudi, adalah orang-orang Nasrani? Qala, Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Orang Yahudi, orang Nasrani mabok-mabokan, kamu ikut. Orang Yahudi, orang Nasrani laki-lakinya pakai celana sobek-sobek, kamu ikut. Mereka pakai tindik, kamu ikut. Perempuannya pakai rok mini, kamu ikut. Mereka apapun gaya hidup mereka, pola pikir mereka, gaya berpakaian mereka, semua engkau ikuti. Akhirnya apa? Akhirnya kalian kelak di akhirat akan Allah kumpulkan bersama mereka. Kalian yang kaum wanita, kalian meninggalkan pakaian Sayyidatuna Khadijah, meninggalkan pakaian Sayyidatuna Aisyah, meninggalkan pakaian Sayyidatuna Fatimah, meninggalkan pakaian Siti Khansa, meninggalkan pakaian Ummu Sulaim, meninggalkan pakaian Ummu Salamah, meninggalkan pakaian Sayyidatuna Mutiyah, meninggalkan pakaian Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, dan kalian mengambil pakaian-pakaian orang-orang Yahudi, mengambil pakaian-pakaian Nasrani. Oleh karena itu, wahai para pemuda-pemudi Islam, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kamu. Jadilah engkau para pemuda-pemudi yang berkorban untuk agama. Jadilah kalian para pemuda-pemudi penerus baginda Nabi besar Muhammad. Jadilah kalian para pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh Nabi. Jadilah kalian para pemuda-pemudi yang selalu mengibarkan panji-panji baginda Nabi besar Muhammad. Jadilah engkau para pemuda-pemudi yang menjadi penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lidahnya Nabi? Nabi tidak pernah berbohong, Nabi tidak pernah berdusta, Nabi selalu menyampaikan kebenaran, Nabi tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Nabi Muhammad selalu menyampaikan kebenaran apapun resikonya, walaupun beliau harus dibunuh. Sampai-sampai beliau berkata ketika kaum kafir Quraisy membujuk beliau agar berhenti menyebarkan Islam, apa kata beliau? Sekalipun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tetap aku tidak akan berhenti untuk menyebarkan ini agama. Aku tidak akan berhenti untuk mengenalkan orang-orang siapa Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan berhenti untuk mengenalkan, menjelaskan mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Apa kata Nabi? Jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik adalah
menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kalimat yang adil kepada terhadap para pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka jadilah kalian para pemuda-pemudi yang selalu menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran. Kenapa? Kebenaran itu milik Allah. Kamu tidak sendiri. Allah ada bersama kamu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Kebenaran itu milik Allah. In tansurullah yansurkum. Engkau tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kamu jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Kamu lindungi agama Allah, Allah Subhanahu wa taala lindungi kamu. Maka sampaikan itu kebenaran. Kenapa? Kalian para pemuda-pemudi Islam adalah harapan Indonesia, harapan bangsa, harapan agama. Syubanul yum rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Jikalau anak-anak mudanya baik, anak-anak muda taat kepada Allah, anak-anak muda patuh kepada Allah, anak-anak muda mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti akhlak Rasulullah, mengikuti keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok bangsa kita akan baik, Indonesia kita akan baik, kampung kamu akan baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Sedangkan jikalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya nongkrong, anak-anak muda narkoba, anak-anak muda melacur, anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak-anak mudanya buka aurat, anak-anak muda hatinya kosong dari Al-Quran, anak-anak muda hatinya kosong dari petunjuk, hatinya kosong dari hidayah, hatinya kosong dari Rasulullah, besok bangsa kita akan rusak, Indonesia kita akan rusak, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karena itu, wahai para pemuda-pemudi Islam, terus kamu berjuang untuk ini agama, terus kamu berjuang untuk ini bangsa. Sebab kenapa? Kita para pemuda-pemudi Islam, satu-satunya harapan ini Indonesia, satu-satunya harapan ini bangsa adalah kita. Kenapa? Rata-rata zaman sekarang ini, bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia, bagi orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia berkiblat kepada asing, bagi orang-orang yang ingin merampok harta rakyat Indonesia, rata-rata para perangkat negara bisa mereka beli. Saudara-saudara, presiden bisa dibeli, polisi bisa dibeli, tentara bisa dibeli, menteri bisa dibeli, DPR bisa dibeli, partai politik bisa dibeli, bahkan partai Islam bisa dibeli, ustadz ada yang bisa dibeli, kiai ada yang bisa dibeli, habib ada yang bisa dibeli. Tapi mereka para pengkhianat bangsa, mereka lupa bahwasanya di Indonesia masih tegak berdiri kami para pemuda-pemudi Islam yang tidak akan pernah menjadi pengkhianat bangsa, tidak akan pernah menjadi kacung partai, tidak akan pernah menjadi kacung asing. Kami rela nyawa akan kami pertaruhkan, darah akan kami tumpahkan demi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, terus tebarkan keadilan, lawan siapapun yang melawan Islam, hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan Islam. Saudara-saudara, saya sudah muak dengan kekacauan-kekacauan yang terjadi di negara kita ini. Saya lihat sedikit sekali keadilan. Sering kamu semua dengar di setiap khutbah-khutbah Jumat, Anallah ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berbuat adil, berlaku adil, bertindak adil, berbuat baik, berlaku baik, bertindak baik. Sering kita dengar itu. Para pejabat-pejabat setiap sholat Jumat sering mendengar itu, tetapi tidak dilakukan, tetapi tidak diamalkan, tetapi tidak diterapkan. Bahkan mereka bawa itu, saudara-saudara, tapi bila akwal fagat, cuma dengan ucapan saja, tidak ada ahwal, af'al, tatbik, tidak ada penerapannya, tidak ada perlakuannya. Lihat bagaimana adilnya para pemerintah zaman dahulu, bagaimana adilnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Ketika itu Amr bin As menjadi gubernur ketika itu. Ketika itu Amr bin As mau bangun masjid, ada rumahnya orang Yahudi. Akhirnya Amr bin As bawa uang, wahai Yahudi, saya mau beli kamu punya rumah karena ini tempat mau dibangun masjid. Apa kata Yahudi? Ini adalah harta satu-satunya peninggalan saya punya orang tua. Berapapun kamu bayar, tidak akan saya terima kamu punya uang dan tidak akan pernah saya jual. Amr bin As marah, dia bilang sama anak buahnya, bongkar ini rumah Yahudi, terus bangun pondasi masjid. Akhirnya Yahudi datang ke Madinah mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau mengadu, wahai khalifah, aku ini rakyatmu, aku orang Yahudi, aku kafir zimmi, aku mengadu kepadamu, aku minta keadilan. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar ambil itu tulang onta diambil, kemudian beliau ambil pedang, beliau garis itu pedang kayak huruf alif. Setelah beliau garis kayak huruf alif, di bawahnya beliau garis kayak garis melintang. Ini kasih kepada Amr bin As. Dikasih itu tulang onta kepada Amr bin As. Ketika Amr bin As lihat, ini adalah isyarat dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya aku tidak boleh bangga dengan pangkat,
tidak boleh bangga dengan jabatan, karena nantinya aku akan menjadi tulang. Aku harus berbuat adil, berlaku adil seperti huruf alif, tajam di atas, tajam di bawah. Tidak boleh tajam di atas, tumpul di bawah. Tidak boleh juga tumpul di bawah, tajam di atas. Aku harus berlaku adil. Kalau aku tidak adil, maka aku bagaikan garis melintang ini, yaitu Khalifah Umar tidak segan-segan akan menyembelih leherku. Akhirnya apa kata Amr bin As kepada anak buahnya? Bongkar itu pondasi masjid, bangun lagi rumah ini orang Yahudi. Apa kata itu Yahudi? Cukup, saksikanlah bahwasanya demi keadilan Islam hari ini aku masuk Islam. Saya tanya, Islam toleran tidak? Islam toleran tidak? Jadi jangan pernah kalian ajari kami tentang toleran. Hukum itu harus seperti itu, tajam di atas, tajam di bawah. Kalau kita itu Sayyidina Umar bin Khattab, hukumnya tajam kepada yang Islam, tajam juga kepada yang non Islam, tajam kepada non Islam, tajam juga kepada yang Islam. Nggak boleh hukum itu harus tajam kepada yang Islam terus tumpul kepada non Islam, tidak boleh. Sebaliknya, tidak boleh hukum hanya tajam kepada non Islam terus tumpul kepada Islam, tidak boleh juga. Jadi hukum itu harus adil, saudara-saudara. Tetapi yang kita ketahui sekarang tidak ada keadilan itu. Kamu lihat zaman sekarang, Ustaz, Kiai, Habib Rizik dikriminalisasi, Ustaz Alfian Tanjung masuk bui, Abdul Somad dideportasi, Ustaz akhir zaman hampir di penjara, Habib Haidar bin Syekh Abu Bakar masuk penjara. Kenapa? Karena mereka dengan lantang menyampaikan kebenaran. Mereka melawan kezaliman pemerintah. Mereka bukan melawan pemerintahnya. Kami tidak pernah diajarkan melawan pemerintah. Tidak boleh. Kami tahu tidak boleh melawan pemerintah. Tetapi yang kami lawan adalah kesaliman-kesaliman yang dijalankan pemerintah tersebut. Jikalau pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak menyimpang dari syariat, tidak menyimpang dari agama, tidak merugikan umat Islam, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tetapi kalau kebijakan-kebijakan pemerintah melenceng dari syariat, melenceng dari Quran, melenceng dari sunnah, merugikan umat Islam, menangkap-nangkap para ulama, mengkriminalisasi para ulama, kami tidak akan taat. Bahkan kami akan bangkit melawan sampai titik darah penghabisan. Ustadz Kiai Habaib ditangkap, harusnya adil. Kalau Ustadz Kiai Habaib ditangkap gara-gara mengkritik para pemerintah, berapa banyak di luar sana orang-orang di luar Islam yang menghina ulama, menghina Islam? Kenapa tidak ditangkap? Kenapa dibiarkan? Habib Rizik pergi hijrah ke Makkah, polisi kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat buronan. Surat buronan, seakan-akan beliau koruptor, seakan-akan beliau penjahat besar, seakan-akan beliau mafia. Kemarin ada orang Cina, dia curi, dia rampok, dia korupsi, merugikan negara, triliunan, tapi tidak dikejar, bahkan tidak dikeluarkan surat buronan. Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Orang-orang Islam yang punya sosial media, satu persatu umat Islam yang punya sosial media, yang dimana sosial medianya dia gunakan untuk berjuang untuk Islam, untuk menyampaikan kebenaran, satu persatu ditutup. Bahkan foto-foto Habib Rizik itu di Instagram satu persatu dihapus. Jangankan foto, saya punya anak laki-laki, saya tabarukan, saya kasih nama beliau Muhammad Rizik Ali bin Bahar bin Smith. Saya upload foto ini di Instagram, Muhammad Rizik Ali bin Bahar bin Smith, dihapus. Kenapa? Hanya gara-gara ada nama Habib Rizik. Cuma nama itu dihapus, saudara-saudara. Dan berapa banyak di luar sana akun-akun media sosial yang menghina ulama, menghina Islam, kenapa tidak ditutup? Dan bahkan kenapa kesannya dibiarkan? Harusnya adil, betul? Ini saya tidak. Mereka butuh sama rakyat kalau ada maunya, butuh sama rakyat kalau ada maunya. Saya kasih tahu kamu, rata-rata pejabat sekarang dari partai manapun, apapun partainya, banyak zaman sekarang ini butuh sama rakyat kalau ada maunya, betul? Butuh sama rakyat, butuh sama masjid, butuh sama majelis kalau ada maunya. Pencalonan butuh sama rakyat, pencalonan butuh sama umat. Udah jadi lupa sama umat, lupa sama rakyat. Sebelum jadi saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji melayani rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia, kamu hei Jokowi,
insaf, tobat kamu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil kamu kepada rakyat, perhatikan kamu punya rakyat, sejahterakan engkau punya rakyat. Hei Jokowi, jangan kau bangga dengan pangkat, jangan kau bangga dengan jabatan, jangan kau bangga dengan tahta dan kekuasaan. Kami begini bukan hanya gara-gara Jokowi presidennya. Jangankan Jokowi, walaupun yang jadi presiden itu Prabowo, andaikan Prabowo jadi presiden, kalau dia zalim kepada rakyat, kalau dia tidak sejahterakan rakyat, kalau dia tipu rakyat, kalau dia bohongi rakyat, kalau dia tangkap ulama, kalau dia kriminalisasi para ulama, demi Allah akan kami hancurkan, saudara-saudara. Oleh karena itu kamu para pemuda-pemudi Islam harus terus berjuang. Jangan kamu pernah takut. Singkirkan ketakutan, singkirkan kekhawatiran dalam hati kamu. Berjuang untuk bangsa, berjuang untuk Indonesia, dan berjuang untuk agama. Tanamkan dalam hati kamu sir wala takif, maju terus, pergi terus, jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka sampaikan kepada mereka, hei para pengkhianat bangsa, hei para musuh-musuh agama, kami umat Islam, kami para pemuda-pemudi Islam, selama kami masih berdiri tegak di Indonesia, selama kami masih bernafas di bumi Indonesia, maka selama itu juga kami tidak akan pernah berhenti berjuang untuk agama, untuk bangsa, untuk Indonesia. Kami tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Saya tanya orang Islam di sini, siap bela Allah? Siap bela Allah? Siap bela Rasulullah? Siap bela Islam? Siap bela Quran? Allahu Akbar. Yang terakhir, kita minta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar segera menghentikan kasus Habib Rizik, kasus yang diada-adakan. Kita rindu kepada beliau, betul? Saya tanya, rindu tidak? Rindu tidak? Dan kami sampaikan kepada kalian yang membenci beliau, yang tidak suka kepada beliau, yang menzalimi beliau, ingat, beliau bukan hanya milik FPI saja, tetapi beliau adalah milik kami seluruh umat Islam Indonesia. Kalau ada yang mau macam-macam dengan beliau, kalau ada yang mau kriminalisasi beliau, kalau ada yang mau penjarakan beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun suku dan agama kalian, apapun partai kalian, siapapun, mau Jokowi kek, mau Prabowo kek, mau Wiranto kek, mau Luhut bin Sarpanjaitan kek, mau Mak Banteng kek, mau Budi Gunawan kek, mau Tito kek, mau Gatot kek, mau Jenderal kek, mau setan kek, mau iblis kek, siapapun yang macam-macam dengan beliau, mengkriminalisasi beliau, ingin memenjarakan beliau, demi Allah kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia. Saya tanya, siap bela beliau? Siap jaga beliau? Siap lindungi beliau? Siap kehilangan darah? Siap kehilangan nyawa? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan ulama. Allah binasakan orang-orang yang ingin membinasakan ulama. Allah Subhanahu wa taala hancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Allah binasakan orang-orang yang ingin membinasakan Indonesia. Allah porak-porandakan orang-orang yang ingin memporak-porandakan Indonesia. Allah rampas nyawa orang-orang yang ingin merampas harta rakyat Indonesia. Amin amin rabbal alamin. Allahumma ansur al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab minal qaumil zalimin, minal qaumil fasikin, minal qaumil fajirin, minal qaumil munafikin. Allahumma ansurhu fa innaka khairan nasirin wa sallimhu fa innaka khairas salimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.